Hai, kembali jumpa bersama saya di Aljabar Linier ya. Kali ini di pertemuan yang terakhir, artinya di pertemuan yang ke-14, kita membahas tentang transformasi linier. Transformasi pada linier di Aljabar ini ya, ini nanti berguna waktu Anda belajar dan berhubungan ya, bukan hanya berguna, berhubungan sama citra. Ada pencerminan, ada dilatasi, rotasi ya. Jadi ini awalnya adalah waktu kita SMA dulu atau SMK ya, belajar matematika di kelas 3 kalau nggak salah, itu tentang transformasi. Ada pencerminan ya, mencerminkan titik di koordinat kartesius. Oke, kita akan lihat transformasi linier. Yang pertama kita lihat transformasi linier dari Rn ke Rm. Jika daerah asal suatu fungsi f adalah Rn dan daerah kawannya adalah Rm, di mana m dan n mungkin sama ya, artinya ordonya sama atau kelasnya sama, maka f disebut sebagai suatu peta atau transformasi dari Rn ke Rm, dan dikatakan bahwa f, fungsi f memetakan Rn ke Rm. M pada persamaan yang di atas ya, yang di atas ini menempatkan titik W1, W2, Wm dalam Rm ke setiap titik x1, x2 sampai ke xn. Dalam Rn yang mendefinisikan suatu transformasi dari Rn ke Rm yang dapat dinyatakan sebagai transformasi dari x1, x2 sampai ke xn adalah W1, W2 sampai ke Wm. Contoh, diketahui transformasi ya, T ini menunjukkan bahwa transformasi R2 ke R3 yang didefinisikan sebagai berikut. Ada W1 yang isinya X1 tambah X2, W2 nya 3X1 X2, W3 nya X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Maka bayangan titik X1 X2 adalah ya, kita lihat transformasi dari X1 X2 ya, maka yang terjadi adalah X1 tambah X2, 3X1 X2 dan 2x kuadrat dikurang 2x2 kuadrat. Misalkan diandaikan X1 itu 2 dan X2 nya min 1, maka transformasi 2 min 1 itu adalah 1, min 6, dan 3. Itu dapatnya dari mana? Ini disesuaikan sama ini ya, setiap W1, W2, W3 itu kan ada persamaannya. Jadi tinggal kita masukkan, kalau diandaikan X1 nya itu 2 dan X2 nya min 1, Anda tinggal masukkan saja nilainya. Untuk transformasi linier secara umum Rn ke Rm dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika W1 persamaannya A11 X1 tambah A12 X2 sampai ke tambah A1n Xn sampai Wm ya, dengan Wm itu AM1 tambah AM2 X2, ini AM1 X1 ya, tambah AM2X2 sampai dengan AMN-XN. Jadi bentuk matriksnya itu dinotasikan sebagai berikut, yang seperti ini, yang dapat diringkaskan menjadi W sama dengan A, matriks A dikali kolom vektor X, di mana A adalah matriks standar untuk transformasi linier. Misalkan kita punya R4 ke R3 ya, mau ditransformasikan dari ruang 4 ke ruang 3 ya, kita punya W1 nya 2x1 dikurang 3x2 ditambah 5x3, kemudian W2 nya 5x1 dikurang x2 ditambah 3x3 ditambah 2x4, dan W3 nya 4x2 ditambah
4x3 ditambah 4x4. Ya, kita dari ketiganya ini kita bisa notasikan dalam bentuk notasi matriks seperti ini bentuknya. Ya, jadi matriks standarnya transformasinya itu adalah seperti ini. Jadi matriks A-nya itu adalah yang ini. Bayangan titik X1, X2, dan X3 sampai ke X4 dapat dihitung dari ketiga persamaan yang pertama tadi, yang awal, dari notasi matriksnya. Jika X1, X2, X3, dan X4-nya itu adalah 1, min 1, 2, 0, maka hasil transformasinya adalah yang seperti ini. Ini kita dapat dari mana? Ya, ini kita dapat dari mana? Anda bisa kerjakan melalui SPL karena ini bentuknya kan seperti XPL ya. XPL. Nanti akan dapat diperoleh X1, X2, X3 dan X4-nya. Kita lihat operator-operator transformasi pada R2 dan R3. Yang pertama ada refleksi, pencerminan, yang kedua proyeksi, yang ketiga itu rotasi, dan yang keempat itu adalah dilatasi. Contoh refleksi ya seperti ini, namanya refleksi pencerminan. Kalau dulu dalam koordinat Cartesius, misalkan kalau kita punya titik awalnya itu bendanya itu di positif ya, dan pencerminannya di Y, cerminnya di Y, otomatis bayangannya, shadownya itu pastinya di minus ya, di minus X-nya ya, dan Y-nya tetap masih positif. Itu tergantung dari siapa yang jadi cerminnya. Misalkan kalau kita mau mencerminkan XY itu yang di sebelah kanan, kita mau cerminkan dia di bawahnya, di bawah X, artinya hasil pencerminannya ya, hasil pencerminannya itu ada di X-nya masih positif tetapi Y-nya berada di negatif. Nah, itu dia. Ini persamaannya. Jadi itu tergantung dari siapa yang menjadi ininya ya, cerminnya itu istilahnya. Itu tergantung siapa yang menjadi cerminnya. Selanjutnya kita akan lihat ini ada beberapa contoh. Anda bisa lihat di sini ada tadi itu R2. Nah, kalau di sini ada R3 ya. R3 artinya sumbunya ada 3 X, Y, Z. Ya, kalau titik awalnya X, Y, Z, maka titik akhirnya itu ya, titik akhirnya berarti X min Y dan min Z. Ini matriks standarnya. Jadi matriks diagonal ya, 1, min 1, dan 1 itu untuk titik akhir ya. Nah, ini kalau bidangnya YZ ya, refleksi terhadap YZ. Maka bentuknya matriks standarnya itu ya, hasilnya atau hasil pencerminannya itu min 1, 1, dan 1. Kemudian seterusnya kita lihat proyeksi. Ini ada proyeksi ortogonal, Anda boleh lihat kembali nanti. Selanjutnya ada perputaran atau rotasi ya, bentuknya seperti ini. Misalkan kita mau rotasi sudut theta di R2, jika titiknya X, Y, maka titik akhirnya itu W1, W2, dan matriks standarnya itu cos theta min sin theta, cos theta. Jadi kalau dia searah dengan si cos theta sin theta min sin theta cos theta. Jadi yang Anda harus perhatikan adalah sesuai dengan kuadran-kuadrannya. Oke, ini contohnya. Ini tadi rotasi, kemudian rotasi di X, Y, Z, R3. Selanjutnya ada dilatasi, penskalaan. Ya, dilatasi itu ada terbagi dua, penyempitan pada faktor K pada R kuadrat, kemudian pelebaran dengan faktor K pada R kuadrat, K-nya lebih besar sama dengan 1. Ini hanya perlu yang kita perhatikan itu hanya hasil pencerminannya, titik awal kemudian titik akhirnya, kemudian lihat persamaannya. Hanya itu saja. Nanti ini akan diperdalam di citra. Pelebaran, extended. Kemudian ada yang namanya komposisi. Nah, ini juga pernah dipelajari ya, komposisi.
Komposisi transformasi linier merupakan perpaduan dua lebih transformasi linier. Jadi ini contohnya. Jadi bentuknya itu kayak ya komposisi yang pernah kita fungsi ya, fungsi komposisi. Oke, itu aja yang perlu dijelaskan di transformasi linier. Jika masih Anda boleh gali lagi tentang transformasi linier ya di berbagai macam buku atau referensi yang bisa Anda lihat. Kemudian bagaimana sih ininya, kegunaannya ya, dan nanti juga Anda akan belajar bersama dengan dosen Citra ya tentang transformasi linier ini. Bentuknya seperti apa ya, terutama pada aplikasi yang digunakan yaitu MATLAB. Oke guys, thank you semuanya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Semoga selalu semangat dan terima kasih. Bye.